Ini tidak mengerti dunia e-sport. Kau aneh kenapa harus mengerti dunia e-sport, kan bukan cari pekerjaan. Si Cheng menjawab dengan tegas karena aku ini egois. 这么做，你那个相亲对象不会吃？连电竞是什么都不知道，有什么好吃的？朋友又不是找工作，为什么要知道电竞是？因为我任性。让我们拭目以待。Pertandingan dimulai di mana ZGDX dengan gampang mengalahkan tim lawan. 本场对决的分别是 ZGDX。来了。 Babak pertama dimenangkan oleh ZGDX. Mereka pun bersiap kembali ke ruang istirahat. Namun Tongyao berdiri, dia melihat ke arah penonton. Dia menyadari buket bunga dan Sulo menghilang dari kursi. Saat mereka berjalan, Tongyao menyadari Sulo di depan menunggu si Cheng. Dia otomatis memegang baju si Cheng. Terus Tongyao pun berpikir bagaimana mengatasi situasi ini. Dia meminta si Cheng mendekat dan mengambil bulu mata yang terjatuh. Si Cheng pun tersenyum. Membuat Sulo yang melihat kejadian itu jadi patah hati dan kecewa. Ternyata ini hanya bayangannya Tongyao saja. Yang ada Tongyao saat ditanya kenapa malah melepaskan tangannya dan mengatakan tidak ada apa-apa. Menyadari jika Sulo sedang menunggunya, mereka pun jalan ke depan. Sulo mendekati si Cheng. Tongyao malas banget berada di sana. Dia pun duluan pergi meninggalkan mereka. Si Cheng masuk ke ruangan dengan membawa buket bunganya. Semua bertanya apakah fans yang memberikan bunga itu. Luye berkata itu dari tunangannya. Lao Mao pun mulai menyanyikan lagu galau. Lao Ke dan yang lainnya pun ikut-ikutan bernyanyi lagu tersebut. Lao Mao sampai bilang kalau dia cuci muka airnya warna hijau. Rupanya Tongyao di lantai 2 sedang keramas alias galau. Semua tertawa dan Tongyao meminta mereka pergi. Si Cheng sudah mulai resah, dia pun meminta mereka untuk sudahi bercandaan ini. Dan dia menyangkal soal tunangan itu. Para anggota masih tidak mau berhenti mengejek si Cheng. Secara tiba-tiba, Kun ke ruang istirahat dan menyapa semuanya. Dia menghampiri Tongyao dan menyerahkan sebuah cemilan. Dia terang-terangan mendekati Tongyao. Semua memperhatikan kelakuannya kepada Tongyao. Seperti biasa, dia pun dimarahi oleh si Cheng karena kelakuannya ini. Dia pun pergi meninggalkan ruangan. Xiaorui melihat sebuah bunga yang besar di atas meja. Dia bertanya apa yang terjadi. Xiaopeng berkata, ku ingin melamar Tongyao dengan mahar sebuah cemilan. Tongyao masih asik memakan cemilan tersebut. Si Cheng nampak tidak senang dan memperingatkan Tongyao untuk menjauh dari Kun. Si Cheng merasa risih dan meninggalkan ruangan. Xiaorui minta mereka berhenti bercanda dan ke arena turnamen. Sebelum keluar ruangan, trio ini masih sempat mengejek Tongyao dengan menyanyikan lagu galau kembali. Pertandingan kedua dimulai, performa ZGDX sangat stabil dan berhasil menghajar lawan. Dan babak kedua ini pun kembali dimenangkan oleh ZGDX dengan sangat sempurna. Mereka pun menuju ke panggung untuk menyapa para fans. Saat mereka ingin kembali ke belakang panggung, tiba-tiba saja Xiaopeng tidak sengaja menginjak sendal Tongyao. Sendalnya terputus dan dia hampir terjatuh. Si Cheng dengan sigap menangkapnya. Semua penonton heboh melihat kejadian ini. Si Cheng berkata, berjalan saja bisa jatuh. Tongyao pun menjelaskan jika support mereka yang menginjak sendalnya. Xiaopeng bertanya kenapa kalian di depan umum menggendong putri. Si Cheng menjawab tidak pakai putri. Tongyao meminta si Cheng menurunkannya. Si Cheng tidak menurunkannya sama sekali, malah berjalan menggendong Tongyao. Lao Mao dan Lo Ke hanya bisa heran melihat kelakuan mereka. Kun dan Sulo yang melihat kejadian itu, mereka kecewa apalagi para fans meneriakkan kalau sepertinya mereka telah bersama. Sulo sangat kesal dan pergi meninggalkan kursi penonton. Si Cheng menggendong Tongyao ke tempat wawancara MVP. Keduanya pun ditertawai wartawan karena keluar dengan cara yang unik. Di sini Tongyao diwawancara tentang bagaimana pengalaman dia menjadi satu-satunya wanita dalam OPL. Tongyao pun menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami bersama ZGDX. Dia pun membuka pikiran seluruh orang untuk tidak merasa jika wanita akan selalu kalah dari para pria. Karena semua prasangka itu tidak benar. Selama kalian berjuang, kalian akan bisa melakukannya lebih baik.
女生总是不如男生，他们也能做得很好。电子竞技，思想的人能够有所改观。 Wawancara pun tidak melewatkan pertanyaan kejadian di atas panggung. Tong Yao pun menjelaskan kronologis kejadian sebenarnya, meskipun mereka menjadi bahan gosip. Tong Yao meminta para penonton tidak termakan gosip itu karena semuanya tidak benar. Jikapun dia akan bersama ketua timnya, dia akan membagikannya ke semuanya. Dia akan meneriakannya dengan trompet besar dari atas panggung. Wawancara pun selesai. Tong Yao yang ingin kembali, dia mendengar seorang reporter membuat gosip dari developer e-sport. Dia mencurigai sesosok wanita yang membawa buket bunga. Wanita itu mengaku sebagai teman Si Cheng, dan ini pun menjadi bahan gosip jika Si Cheng memiliki hubungan dengan wanita itu. Tong Yao kembali ke ruangan. Xiaorui menyerahkan sendal hotel yang dipinjamkan oleh Si Cheng untuknya. Tong Yao pun bertanya soal buket bunga yang tidak dibawa. Jadi dia membawa bunga itu. Di dalam bus, Si Cheng dan Tong Yao berdebat soal bunga yang dibawa oleh Tong Yao. Mereka pun menuju toko sepatu karena Si Cheng berniat memberikan mereka semua sepatu. Xiao Peng memilih sebuah model. Si Cheng setuju dan meminta mereka melaporkan ukuran. Saat melaporkan ukuran, mereka kaget mendengar ukuran Tong Yao. Semua memandang ke arah kaki Tong Yao. 43、44、36。 Tong Yao merasa aneh diperhatikan. Dia bertanya kenapa memang ukuran 36. Pecatlah kalau berani. Si Cheng merasa tidak ada yang harus disombongkan dengan ukuran itu. Penjual pun berkata kebetulan sekali model wanitanya ada yang ukuran 36. Tong Yao pun mencobanya dan pas banget di kakinya. Penjual berkata bahwa Tong Yao sangat bagus menggunakan sepatu ini, juga sangat cocok dengan para pria seperti model pasangan. Tong Yao kaget, semua pun berbisik-bisik mengenai model pasangan ini. Tong Yao pun berkata dia ingin model yang berbeda. Si Cheng menolak dan berkata langit sudah mau gelap dan dia akan segera membayarnya. Karyawan toko pun bergosip akan ketampanan Si Cheng. Tong Yao pun berusaha mendekat dan mendengar pembicaraan mereka. Mereka pun membahas tentang pacar Si Cheng. Awalnya Tong Yao mengira mereka membahas tentang dirinya dan Si Cheng. Rupanya mereka membahas wanita lain yang digosipkan bersama Si Cheng. Tong Yao pun kesal, dia pun langsung pergi. Gosip mulai tersebar di sosial media. Si Cheng pun dikatakan memiliki pacar yang cantik dan dikatakan sebagai pasangan serasi oleh netizen. Xiaorui ngoceh-ngoceh akan gosip ini. Dia merasa hanya gara-gara bunga saja bisa menjadi seheboh ini. Tong Yao merasa jika sesuai indera seorang wanita, menurut dia wanita ini sengaja membuat gosip bersama Si Cheng. Tiba-tiba Si Cheng terdiam dan membuat Tong Yao menabraknya. Rupanya Sulo berada di depan dan menghampiri Si Cheng. Xiaorui mulai bergumam, sepertinya malam ini media harus lembur. Sulo menghampiri dan mengajak Si Cheng untuk menemaninya makan. Si Cheng menolak dengan ketus dan berkata tidak ada waktu. Mereka semua pergi meninggalkan Sulo. Namun Lu Ye berbeda. Dia pun memarahi Sulo akan tindakannya yang sengaja membuat gosip berpacaran dengan kakaknya. Sulo memang sengaja membuat gosip itu supaya para fans Si Cheng sadar jangan ngaku-ngaku tentang Si Cheng. Lu Ye kesal dengan jawaban Sulo. Dia memblokir Sulo dan meminta Sulo jangan mengganggu timnya dan kakaknya. Dia pun peringati Sulo dengan tegas untuk menjauh dan tidak mengirim pesan kepada kakaknya. Lu Ye pun meninggalkannya dan memintanya untuk tidak mengikuti mereka. Saat sampai di markas, Tong Yao menyerahkan sebuah koin kepada Si Cheng. Tong Yao menjelaskan jika Jin yang berkata tidak baik memberikan sepatu, jadi harus memberikan uang untuk mengusir setan. Si Cheng merasa Tong Yao ini datang dari desa mana, apakah di rumahmu sudah ada internet? Tong Yao pun ingin mengambil kembali koinnya. Si Cheng mengambil koin itu dan memasukkannya ke dalam celengan. Si Cheng melanjutkan siaran langsungnya. Seperti biasa, dia menjawab komentar para fansnya. Dia pun menjelaskan tentang kebenaran dari gosip yang tersebar. Dia berkata dia tidak mau pacaran dahulu dan ingin fokus memperoleh piala dunia. Dia merasa pacaran dengan orang yang beda lingkungan akan menghabiskan waktu saja, karena ujung-ujungnya akan putus. Seorang netizen bertanya kenapa bisa putus. Si Cheng mengarahkan kameranya kepada Tong Yao dan meminta Tong Yao menceritakan kisahnya. Tong Yao bingung apa yang dimaksud oleh Si Cheng. Dia pun hanya berkata dia masih kecil dan tidak mengerti apapun. Si Cheng kembalikan kameranya dan berkata jika kalian ingin tahu lebih rinci, tanya saja dengan Jian Yang dari tim CK. Si Cheng pernah mengatakan wanita seperti apa yang bisa menjadi pacarnya. Tong Yao menyeletuk dan berkata kan sudah kukatakan ketua tim itu tidak menyukai manusia. Jadi kalian bisa tenang.
Tiba-tiba Si Cheng mengajak Tong Yao Baiwan. solo. Tong Yao kaget banget dan semua anggota juga kaget. Mereka pun bersemangat melihat Tong Yao Baiwan dengan Si Cheng. Xiao Peng dan Xiao Rui pun mendadak menjadi MC. Mereka pun bertarung. Siapa yang kalah akan mentraktir makan lobster. Lao Mo merasa Si Cheng melakukan ini untuk membuktikan tidak ada wanita yang bisa mengalahkannya. Semua mensupport Tong Yao. Di pertandingan kali ini, karena dukungan para anggota dan ingin memenangkan traktiran makan malam, Tong Yao pun akan berusaha sebaik 我会 mungkin. 努力赢的。 Si Cheng masih melakukan siaran langsung. Para penggemar memberikan beberapa komentar tentang Baiwan ini. Mereka merasa Si Cheng sedang mencari seorang pacar dengan melakukan Baiwan. Si Cheng merasa mereka berisik, dia pun mematikan kolom komentarnya. Xiao Peng memuji akan keberanian Si Cheng. Dia mengambil alih earphone dan menjadi seorang caster. Xiao Peng menjelaskan peraturan-peraturan dari Baiwan kali ini. 阳数，第二，不准带一个糖定输赢。公平起开始， ，Let it go。 Baiwan pun dimulai. Pertarungan di antara keduanya berlangsung dengan sengit. Xiao Peng berusaha membocorkan tentang Si Cheng kepada Tong Yao dan Si Cheng menyadari itu. Xiao Rui meminta Xiao Peng untuk diam. Keduanya saling menyerang satu sama lain. Hero mereka pun bertarung dengan sangat sengit, namun ujung-ujungnya Tong Yao mati terbunuh. Semuanya masih tetap meminta Tong Yao untuk berusaha, masih ada kesempatan. Tong Yao hidup, dia pun kembali melawan lagi dengan hero Si Cheng. Keduanya saling hajar dan Tong Yao berhasil membunuh Si Cheng. Semua semakin bersemangat karena harapan makan lobster masih ada. Tidak lama hero Si Cheng hidup kembali, keduanya kembali bertarung dan saling menyerang. Tong Yao tidak mau kalah. Dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Si Cheng. Namun Tong Yao kembali terbunuh dan skor pun menjadi 2-2. Xiao Peng pun memberikan beberapa komentar mengenai pertandingan. Di sini akan menentukan pembuktian apakah mereka akan makan lobster dan apakah Tong Yao akan dikalahkan dan membuktikan bahwa Si Cheng tidak menyukai manusia. Penentuan dimulai di mana mereka pun berisik mendesak Tong Yao dan Tong Yao meminta mereka untuk diam. Duel pun semakin seru di mana anggota full mendukung Tong Yao untuk memenangkan pertandingan ini. Duel terakhir dimulai antara Si Cheng dan Tong Yao. Keduanya pun sama-sama sudah mencapai level 6 dan siap bertanding secara ganas. Tong Yao mengeluarkan seluruh skillnya untuk mengalahkan Si Cheng. Dia menghajar habis-habisan hero Si Cheng sampai tidak bisa melawan sama sekali dan akhirnya hero Si Cheng tercekik dan mati. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Tong Yao. Semuanya pun senang sambil meneriakkan lobster. Tong Yao pun ikut-ikutan dan dia memegang bahu Si Cheng. Si Cheng menerima sebuah panggilan. Tong Yao kepo siapa yang menelpon. Ternyata Sulo mengajaknya bertemu untuk terakhir kalinya. Tong Yao bertanya emang harus pergi. Si Cheng merasa jika dia tidak pergi, Sulo akan nekat masuk ke markas dan menemuinya. Semua pun auto bubar dengan alasan nge-gym. Karena nanti malam makan-makan lobster. Tong Yao kembali duduk dan memanggil Si Cheng. Si Cheng mengabaikannya seolah-olah sedang memutar lagu. Tong Yao pun ingin pergi. Dia pun berhenti sejenak dan berkata tidak ingin Si Cheng pergi menemui Sulo. Si Cheng mendengar ucapan Tong Yao. Si Cheng seketika berhenti menggerakkan jarinya. 成哥，我不想让你去。